Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Rian Maju. Kita ini sudah ganti musim tebang ya. Yang video kemarin itu yang truk dibor itu tahun 2021. Sekarang udah ke musim tebang tahun 2022. Tepatnya di bulan Juni 2022. Masih bersama umplong super, umplong menolak punah. Truk umplong ini truk perjuangan yang menghidupi keluarga. Jadinya saya abadikan untuk kenang-kenangan ya, semisalnya umplong ini sudah tidak cukup kuat untuk menarik atau mengangkut hasil bumi tanaman tebu, nanti ada videonya di YouTube sini. Asal kalian tahu, jalan di depan persawahan ini tuh dulunya tuh kali, guys. Kali pada zaman dulu itu sungai, kalau di sini menyebutnya kali. Kalau musim hujan kayak gini di Juni, di bulan Juni itu airnya ngalir, jadinya sangat sedikit ekstrim ya untuk truk-truk mengangkut muatan yang cukup berat. Ekstrimnya itu kadang bisa membuat truk ini ambles bannya. Nah ini tuh dulunya kali. Ini sepanjang ini ke barat, ini ke timur, itu dulu kali atau sungai. Bisa kalian lihat nih. Nah, ke sana itu ini sungai dulu. Ini, nah ini juga sungai. Ini ngalir. Ini ngalir airnya. Jadi jalan ini dulu itu adalah sungai yang bagaimana seiring berjalannya waktu dijadikan jalan untuk akses ke persawahan warga sekitar atau akamsi. Nah, itu para kru penerbangnya. Di sisi lain dia bekerja tebang atau potong tebu, dia juga mencari selomprot atau momol. Kalau di sini itu daun tebu yang udah tua untuk pakan ternak, biasanya berupa sapi. Kalau untuk kambing kurang kuat. Pernah saya kata Pak. Lokasinya sangat masuk sekali dari jalan, jadi aksesnya truk harus masuk ke area persawahan. Ini artisnya tahun lalu yang bikin quotes pendidikan itu penting, Pak Gunawan. Krunya masih tetap sama seperti 2021 kemarin. Iki nyapa kok di keprasi ngene? Di dalan apa umplung iki? Di dalan umplung menolak punah lho. Geledekan. Umplung tua menolak punah. Umplung amfibi. Dikemudikan oleh Pak Aryendro Prasetyo. Umplung tua menolak punah.
Ini lagi memadatkan jalur untuk muat ya. Nanti muat ke arah sana, mundur sampai sana. Karena kolong ini, satu ikatan tebu ini beratnya berkisar antara 40 sampai 50 kilo. Dan menaikkan ke atas truk hanya dipikul oleh para penebang untuk naik ke sana. Ini lumayan jauh masuknya ke sawahnya. Dari jauh. Terakhir tervideo tahun 2021 ya Pak Jar. Pak kayak sempat viral loh video nih. Lah truknya dibor nek nggone Ngadirejo. Anu, wong golekne sandang pangan. Ekonomi. Anak bojo nomor 1 ya. Ya seperti ini keadaan umplung tua menolak punah. Selalu berbekal puli rem atau minyak rem karena selalu bocor. Nih kondisi kabin tempur. Joknya amburadul. Duh. Tapi mesinnya masih gres. Perawatan ya sektor mesin. Waktunya ganti kabin. Ini tahun lama, sebelum saya lahir truk ini udah ada. Masih tuaan truk ya daripada saya. Pintunya susah ditutup. Harus sedikit effort. Suara raungan mesinnya masih enak, masih renyah. Meskipun truk tua tapi ini sektor mesin selalu diperbarui, selalu dirawat. Cuma kabinnya aja yang hancur-hancuran. Wong kemana? Cuma store ke pabrik Ngadirejo. Kalau nggak gitu ya ke Pokpokan. Kalau Pokpokan di sini tuh kayak pengepul tebu, nanti dibawa ke pabrik Kebon Agung Malang, dimuat tergandeng. Jadi kalau ke Pokpokan nanti habis dari truk ini dipindah ke tergandeng di Pokpokan itu, nanti transaksinya juga di Pokpokan itu, hitungannya berapa ton, berapa kuintal. Ya kalau di Pokpokan itu hitungannya per kintal. Nih plungnya. Truk ini kalau pas musim tebang ya jadi truk penebang. Nanti kalau pas musim tebang udah selesai, truk ini buat angkut pakan ternak, ambil di pabrik di Mojokerto, itu di Poppan, di CJ, kadang di Samsung, seperti itu. Ini dulu tampilannya nggak seperti ini. Pertama dapat tahun 2009 2008. Dulu truk ini masih cakep guys. Itu atas itu dulu ada topinya ala-ala truk luar negeri. Catnya juga dulu masih bagus. Baknya dulu ada aksen tulisan-tulisannya juga bagus. Tapi sering berjalannya waktu, truk ini sudah semakin tua. Aduh brodol nih. Bahalan iso. Penting telaten, Mas. Penting telaten ya. Telaten rapanan. Ora butuh kuat-kuatan, Mas, butuh keselamatan. Mangane wong kepepet. Ora butuh lem-leman. Mangene jaga nyaruta, Mas. Mangane wong kepepet, Mas. Ora butuh lem-leman, Mas, butuh keselamatan, Mas. Ini loh, semakin siang air kalinya, air sungainya itu semakin deras. Ini kesana itu cukup dalam juga ya. Lihat, lebih dari mata kaki loh, segini. Cukup dalam ternyata. Ini dulu memang bekas sungai dan sekarang dijadikan untuk jalan akses ke persawahan warga.
para pencari rumput selomprot. Saya kasih tahu guys, orang kaya sebenarnya di desa itu seperti apa. Nanti saya tanyakan ke bapak-bapak yang itu. Beliau orang kaya sebenarnya. Orang kaya di desa itu beda sama di kota. Kalau di kota ya pamer kemewahan, pamer wah-wahan. Kalau di desa itu rata-rata orangnya sederhana, tetapi kebanyakan punya lembu atau sapi itu banyak. Coba kita wawancara ya itu orangnya. Sedinten ngoten beto pirang unting, Mbah? Gangsal. Lembune 8, Mbah nggih. Ngaten niki menghadapi napa wabah PMK penyakit mulut kaki niku pripun, Mbah? Was-was mboten ngaten niki? Mboten nek kula. Mboten. Mboten tenang mawon. Tenang mawon nggih. 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 Nah nggih kan marak to, Mbah, teng napa? Teng pasar-pasaran tutup to niki. Oh, sementara iki tutup. Nggih. Radosan niki napa anu to, Mbah? Kali to, Mbah, nggih. Kali iki asine kali. Nggih. Terus damel radosan teng Sabin nggih. Heeh. Campur lah turai banyu yang iki ake. Lah nggih. Lomboro. Laripun kidulipun Pak Panji niku. Damelne tiang-tiang video niku, Mbah. Oh, nggih. Damel teng YouTube. Lah ingkang tebang tahun pungkur niku full kok rekam nggih. Mas Ari ingkang sopire nyuwun dikekne YouTube-e. Nggih. Itu loh guys, orang kaya sebenarnya. Dia tetap terlihat sederhana, namun ternyata di rumahnya itu dia memiliki 8 ekor sapi. Sekarang gini, kalau di rata-rata harga sapi diambil rata-rata 20 juta per ekor. Tinggal kalikan 8. Aset dia untuk 8 ekor sapi itu sekitar 160 juta. Itu kalau ukuran di desa itu sangat banyak. Itu belum termasuk aset tanah, sawah dan lain-lain. Jadinya jangan meremehkan orang desa. Orang desa itu sebenarnya terlihat sederhana, namun kebanyakan yang terjadi di realitanya orang desa itu malah kaya-kaya. Uangnya banyak-banyak, tapi ya gini tampilannya sederhana. Tetap meskipun beliau itu memiliki banyak uang, banyak aset, tapi beliau tetap terlihat sederhana tanpa menunjukkan sisi kemewahannya. Kalau orang di desa itu gampang. Yang penting dia itu untuk makan sehari-hari cukup, untuk kehidupan sehari-hari itu cukup. Yang barang-barang mewah yang nggak penting, bagi mereka nggak penting, nggak bakal dibeli. Karena apa? Nggak ada gunanya. Toh di desa pun yang penting hidup itu makmur, rukun sama tetangga. Itu kuncinya. Makanya kebanyakan orang di desa itu terlihat sederhana. Kadang kalau orang yang kota-kota atau orang awam melihat, wah itu hanya pencari rumput, wah itu hanya penebang, itu salah kaprah gitu. Contohnya para penebang saya itu yang di sana, itu masing-masing dari mereka meskipun dia penebang, dia itu minimal punya 3 ekor lembu atau sapi, belum juga tanah garapan, tapi mereka tetap memilih untuk
bekerja sebagai penebang. Karena apa? Di sisi lain dia untuk mencari uang, di sisi lain juga dia untuk olahraga. Karena orang seperti itu kebanyakan katanya kalau tidak dibuat gerak, badannya tidak dibuat aktivitas, itu malah sakit semua. Dan terbukti kebanyakan orang penebang itu malah sehat-sehat, fisiknya bagus, karena ya mereka terbiasa olahraga sekaligus bekerja. Itu ini ya, seperti itulah cerita saya, wawancara saya sama bapak itu tadi. Jangan terlihat mewah, jangan terlalu terlihat kaya kalau tidak punya. Lebih baik terlihat sederhana tapi punya apa-apa. Iya, mantap. Ini kali berjalan tuh, sangat dalam juga loh ini sungainya. Wah, gitu loh. Ini dulu sungai lebih dalam lagi, sekarang udah banyak diuruk. Gawe suwe anu kok. Juragane tambah truk sitok iki. Lha piye sopir tambah iki sitok anyar? Oke, masuk ke kali. Kumplong amfibi. Woi. Woi. Aman, lancar, terkendali Mas. Truk kumplong amfibi. Nih, artisnya. Wah. Gantri Mas ya. Yo. Bobotnya 9 ton, 8 kuintal, 20 kilo. Bobot piro Ari? Bobot piro Wi? 9,8. Parkir banyak tergandeng. Gua Aseteng nama apa ini? Tuh Mas, saya bongkar muat. Jadi tebu dari truk engkel atau diesel langsung masuk truk gandeng.
sudah selesai bongkar. Sekarang tinggal pulang. Mari, mari.